Jasad Irfan 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone yang meninggal dunia di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng. Selain 1 orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawah Karaeng. Korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Burubarea. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawah Karaeng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu udara di puncak Gunung Bawah Karaeng sangat dingin. Dalam video amatir saat korban siswa kelas 6 baru saja mengalami pembegalan di Jalan Raya Desa Glemer, Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Korban yang masih mengenakan seragam pramuka ini menceritakan insiden pembegalan ke seorang pengendara motor. Kejadian berawal saat korban baru saja mengantarkan kakaknya ke SMA N1 Kuanyar. Saat korban hendak menuju ke sekolahnya, naik motor sendirian, korban dihentikan pelaku yang berpura-pura kehabisan bensin. Pelaku ditangkap polisi di wilayah Ngawi, Jawa Timur setelah keluarga melaporkan kasus ini. Pelaku mengakui minta tolong untuk diantarkan membeli bensin. Namun di tengah jalan yang sepi, korban kemudian dipaksa turun dari sepeda motor lalu dipukul oleh pelaku. Anterin aku buat beli bensin, ini lo motorku, ambil kontaknya sana, ini nggak mau. Akhirnya ini dibawa lari sampai daerah Koko City ke barat dan ini juga sempat dipukul. Sempat dipukul, dicekik juga sama si pelaku. Kemudian sepeda motor korban diambil alih, korban digonceng menuju ke arah timur dari TKP awal. Sesampai di TKP terakhir, korban dipaksa turun, didorong, kemudian sempat dipukul. Setelah itu, sepeda motor korban diambil alih, dan korban pelaku melarikan diri. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Seperti inilah detik-detik aksi penjamretan kalung emas milik wanita pengendara motor di Jalan Siaga, Angke Tambora, Jakarta Barat. Korban yang tengah berboncengan itu berhenti di sebuah gang dan mengobrol dengan rekannya. Namun naas, saat rekannya masuk ke dalam rumah, pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor melaju ke arah korban dan menjamret kalung emas di lehernya. Insiden penjamretan ini membuat korban syok. Korban kehilangan kalung emas seberat 5 gram seharga 10 juta rupiah. Kronologi itu sepertinya kayaknya dia udah diikutin dari arah sana. Mungkin korban berhenti di temennya, terus udah dikuntitin, dibulak-balik, diincer, ada kesempatan bisa dijamret. Itu kemungkinan 2 orang itu pelaku itu juga, Pak? Temennya juga atau kayaknya sih, kalau satu tuh tanda tanya ya. Belum tahu apa temennya, apa orang lewat juga. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor itu masih diburu petugas kepolisian sektor Tambora. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan.
Besarnya kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Akibat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari video amatir kekerasan dilakukan seorang suami terhadap istri sirihnya yang tengah hamil 8 bulan hanya karena masalah sepele lantaran tak terima dilarang menonton video porno di wilayah Tenri Gang Kae, Maros. Bahkan sang istri sontak menangis ketakutan saat dianiaya oleh pelaku. Polisi telah menerima laporan korban yang berusia 22 tahun. Korban mengaku kerap mendapat kekerasan baik secara fisik maupun menggunakan senjata tajam sejak masih tinggal di Ambon hingga pindah ke Kabupaten Maros. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video porno dan dilarang oleh korban. Pelaku tidak terima, lalu memukul dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Polisi kini memburu pelaku yang kabur dari rumahnya setelah melakukan penganiayaan. Seorang wanita diamankan pegawai salah satu minimarket di Kota Medan karena diduga mengambil sampo dan sabun. Perempuan berusia 30 tahun ini sempat berontak dan melawan saat sejumlah pegawai minimarket akan membawanya masuk ke ruangan untuk diamankan. Dugaan pencurian ini terekam kamera CCTV. Pelaku mengendarai mobil mewah menarik perhatian pengunjung yang ada di minimarket. Pelaku datang ke minimarket bersama seorang pria. 2 orang, laki-laki dan perempuan. Satu pertama laki-laki udah ditangkap, cuma perempuannya kabur gitu. Cuman nggak tahu lah perempuannya ditangkap atau belum. Habis itu dilapor sama pihak. Iya, jadi ada mereka yang pihak polisian kesinilah kayak ngasih apa minta pemberitahuan. Polsek Medan Baru telah memfasilitasi pelaku dan pihak minimarket untuk berdamai. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.